Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huri Nabila Safitri, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Siapa sih yang gak kenal UHAMKA? Nah, UHAMKA adalah Universitas Islam berakreditasi unggul dan berhasil meraih peringkat ke-7 sebagai kampus Islam terbaik di dunia versi World Islamic Universities Unirank tahun 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau kasih tahu dulu nih tentang fakultas dan program studi BK di UHAMKA yang jadi kebanggaan kami. Nah, BK UHAMKA punya lingkungan yang ramah, dosen yang profesional, dan teman-teman yang seru. Selain itu, fasilitasnya juga lengkap banget nih. Ada gedung yang dilengkapi lift dan akses ramah disabilitas seperti pada video ini. Lalu juga ada berbagai model smart classroom dengan smart TV untuk presentasi interaktif di kelas. Ini ada macam-macam ya, smart classroomnya banyak modelnya. Contohnya seperti video di sini. Lalu di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini juga punya laboratorium BK loh untuk praktik konseling langsung. Seperti video di sini ya teman-teman. Ada juga perpustakaan digital dan fisik yang menyediakan ribuan buku dan jurnal untuk kamu baca nih. Ada kelas micro teaching untuk latihan mengajar dan konseling, seperti video di sini. Lalu juga ada taman kampus hijau yang nyaman untuk belajar dan berdiskusi. Dan ada masjid kampus yang luas dan bersih untuk kamu beribadah ataupun beristirahat. Nah, dan masih banyak lagi nih fasilitas-fasilitas menarik lainnya. Semua fasilitas ini bikin pengalaman belajar di BK UHAMKA jadi menyenangkan dan nyaman. Di program studi bimbingan dan konseling UHAMKA, kamu tidak hanya belajar teori, kamu juga akan dilatih menjadi konselor yang profesional, yang mampu membantu individu memahami diri, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dalam kehidupan sosial. Jadi, untuk kamu yang ingin mengembangkan empati, kepedulian sosial, dan kemampuan menjadi konselor masa depan, BK UHAMKA jawabannya. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial pada sub pengertian interaksi sosial dan faktor-faktor interaksi sosial. Nah, salah satu konsep penting dalam ilmu sosial dan psikologi yang juga menjadi dasar hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian interaksi sosial secara harfiah, interaksi sosial berasal dari bahasa Latin yaitu con atau come yang berarti bersama-sama dan tengo yang berarti menyentuh. Jadi, interaksi adalah bersama-sama menyentuh. Nah, secara etimologis, interaksi terdiri dari dua kata, yaitu action atau aksi dan inter atau antara. Jadi, interaksi adalah suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih dari dua atau beberapa orang yang saling mengadakan respons secara timbal balik. Oleh karena itu, interaksi dapat pula diartikan sebagai saling mempengaruhi perilaku masing-masing. Jadi, secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Setiap pihak yang terlibat saling memengaruhi dan memberi respon terhadap tindakan pihak lain. Nah, adapun interaksi sosial menurut beberapa ahli dalam jurnal Fahri Husyairi tahun 2019. Yang pertama, menurut Sukanto tahun 2016 menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses sosial dan menjadi syarat utama terjadinya aktivitas sosial.
Yang kedua, menurut Nasdian tahun 2015 menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah dasar terbentuknya struktur sosial dan mengatur perilaku masyarakat. Yang ketiga, menurut Setiadi dan Kholib tahun 2011 menyebutkan bahwa interaksi sosial sebagai hubungan antar individu, antar kelompok, serta antara individu dan kelompok. Nah, yang terakhir menurut Bonner dalam Gunawan tahun 2000 mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi atau mengubah perilaku satu sama lain. Nah, dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih yang saling memengaruhi dan membentuk kehidupan sosial. Faktor-faktor interaksi sosial. Ada beberapa faktor berlangsungnya proses interaksi sosial menurut Sukanto tahun 2002 dalam jurnal Harahap tahun 2020. Seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Yang pertama, imitasi. Imitasi itu berarti meniru perilaku, sikap, atau gaya orang lain. Contohnya, anak meniru orang tuanya, misalnya cara bicaranya, cara berpakaian orang tuanya, atau kebiasaan orang tuanya seperti berdoa sebelum makan. Nah, itu bentuk imitasi yang positif karena anak belajar dari orang tuanya. Tapi ada juga nih imitasi negatif. Misalnya, kalau orang tua suka marah-marah, nah anaknya tuh bisa ikut meniru hal itu. Jadi, imitasi bisa bersifat positif ataupun negatif, tergantung dari siapa dan apa yang ditirunya. Yang kedua, ada sugesti. Nah, sugesti adalah pengaruh dari orang lain yang membuat kita mengikuti tanpa berpikir panjang. Misalnya, kita ke rumah sakit, ya kan? Terus dokter bilang, kalau mau cepat sembuh harus minum obat ini secara teratur ya. Lalu kita langsung nurut aja karena percaya sama keahlian dokter. Nah, itu contoh sugesti. Jadi kita terpengaruh oleh orang yang kita anggap tahu atau berpengalaman tanpa banyak berpikir lagi. Jadi sugesti ini bisa muncul karena adanya rasa kepercaya terhadap orang yang memberi pengaruh. Yang ketiga itu identifikasi. Identifikasi ini adalah keinginan untuk menyerupai atau menjadi seperti orang yang dikagumi. Misalnya, kamu ngefans banget nih sama Jennie Blackpink, sampai kamu meniru gaya berpakaiannya, potongan rambutnya, bahkan cara bicaranya. Nah, itu bentuk identifikasi karena kamu bukan cuma meniru tapi juga ingin menjadi seperti Jennie Blackpink itu. Jadi, identifikasi lebih dalam daripada imitasi karena melibatkan perasaan dan kekaguman. Yang keempat ada simpati. Nah, simpati ini perasaan peduli dan ingin membantu orang lain karena kita memahami situasi atau perasaannya. Misal, teman kamu sedih karena kehilangan anggota keluarganya, lalu kamu ikut merasa sedih dan berusaha menghiburnya. Nah, itu simpati. Kamu belum benar-benar merasakan apa yang dialami, tapi kamu bisa memahami dan peduli teman kamu. Kalau kamu sampai benar-benar merasakan perasaan orang itu disebutnya empati. Jadi, simpati lebih ke rasa iba dan keinginan untuk mendekatkan diri, sedangkan empati lebih dalam karena kita ikut merasakan emosinya. Nah, semua faktor-faktor ini saling berhubungan dan sangat penting nih agar manusia bisa hidup bersama secara harmonis. Nah, contoh studi kasus penelitian. Nah, dalam konteks kehidupan remaja masa kini, interaksi sosial tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga melalui media digital. Hal ini terlihat dalam dua penelitian berikut. Yang pertama, judul penelitiannya gambaran identitas diri remaja akhir wanita yang memiliki fanatisme K-pop di Samarinda. Diteliti oleh Miftahul Jannah tahun 2014. Yang di penelitian ini menunjukkan bahwa
Interaksi sosial remaja dapat terbentuk melalui fanatisme terhadap idola K-pop. Remaja penggemar K-pop menunjukkan berbagai bentuk interaksi sosial seperti bergabung dalam komunitas penggemar, berpartisipasi dalam kegiatan bersama, hingga meniru perilaku dan gaya berpakaian idolanya. Proses imitasi dan identifikasi dengan idola menjadi dasar interaksi sosial di antara mereka. Dalam komunitas penggemar K-pop, para remaja saling berbagi informasi, menonton konser bersama, dan bahkan menjalin persahabatan baru. Nah, hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa media dan budaya populer dapat membentuk identitas diri dan memperluas jaringan sosial remaja. Nah, yang kedua dengan judul Pengaruh YouTube video gaming terhadap perilaku komunikasi remaja di lingkungan 18-19 Geria Martubung, Medan, Labuhan. Studi kasus channel YouTube Just No Limit diteliti oleh Khairul Azhar dan Faisal Hamdani tahun 2023 di Medan, Labuhan. Penelitian ini menemukan bahwa intensitas menonton video gaming YouTube channel Just No Limit berpengaruh terhadap perilaku komunikasi remaja. Nah, remaja yang sering mengakses video tersebut mengalami perubahan dalam cara berinteraksi, misalnya menjadi lebih aktif dalam memberikan komentar, meniru gaya bicara YouTuber, atau mengembangkan kebiasaan berkomunikasi secara digital. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya proses sugesti dan imitasi yang mempengaruhi perilaku sosial remaja di dunia maya. Kedua penelitian ini menggambarkan bagaimana interaksi sosial di era digital tidak hanya terbentuk lewat kontak langsung, tetapi juga melalui media sosial dan komunitas daring. Proses sosial seperti imitasi, sugesti, dan identifikasi tampak jelas dalam perilaku remaja ketika mereka meniru idolanya, berkomentar di forum, dan membentuk komunitas berdasarkan minat yang sama. Nah, dari sisi positif, interaksi sosial ini dapat memperluas jaringan pertemanan dan meningkatkan rasa percaya diri. Namun, bila tidak disertai kontrol diri, dapat pula menimbulkan perilaku fanatisme yang berlebihan atau komunitas yang tidak etis di dunia maya. Jadi di sini saya akan menampilkan video. Jadi di video tersebut terlihat bahwa anak meniru cara perilaku orang tuanya, di mana dalam faktor-faktor ini disebut juga imitasi. Nah, di dalam ini ada imitasi positif dan imitasi negatif nih. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antar individu atau kelompok. Faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati membentuk perilaku sosial manusia. Dalam era digital, interaksi sosial juga terjadi melalui media seperti K-pop dan YouTube yang dapat memperluas jaringan sosial dan membentuk identitas remaja. Namun, tanpa kontrol diri, hal ini bisa menimbulkan fanatisme atau perilaku negatif. Oleh karena itu, interaksi sosial perlu dijalani secara seimbang dan positif agar menciptakan hubungan yang harmonis. Oke, wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.